Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga di bulan puasa ini kita tetap bisa melakukan banyak hal yang produktif, terutama bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, karena Ridwan sudah pakai, Mas Fitra sudah pakai, akhirnya saya benar-benar penasaran apa itu BRQ, bagaimana cara kerjanya, dan bagi apa manfaatnya. Maka dari itu saya kontak tim BRQ untuk bisa memasang di mobil saya, dan saya ingin yang spesial, yaitu teman-teman BRQ bisa main ke rumah saya ke Semarang untuk menjelaskan ke saya secara langsung, dan saya bisa melihat proses pemasangannya secara langsung. Sebenarnya untuk tempat pemasangan di Semarang sudah ada, tapi saya ingin yang spesial, begitu ceritanya. Maka dari itu hari ini janjian saya akan menjemput mereka di bandara. Rencananya hari ini akan langsung pemasangan. Saya akan tanya-tanya sedikit nanti, plus tesnya, tes hasil pemasangannya apa aja yang diklaim nanti akan saya tanyakan, plus akan kita buktikan secara sederhana, tentu dengan proses pembuktian yang tidak begitu jelimet, yang sederhana aja lah. Kalau di feel udah kerasa itu insya Allah udah benar berarti. Yuk, biar gak kepanjangan, kita jemput mereka di bandara. Apa mau benak kira bandara ya Pak? Halo Mas Albert, Wahid Mas. Yuk, mana teman-temannya? Udah ketemu ini, kita langsung meluncur ke rumah aja ya. Langsung pasang ya Mas? Siap. Pasang di mana Pak? Di belakang aja. Belakang itu ya. Itu cara kerjanya gimana sih Pak? Ngekat alur BBM ke sebelum filter solar ya apa gimana? Sebelum ya? Nah, sebelum ke filter solar. Berarti memang diputus di sini ibaratnya ya, ya bypass itu. Gitu ya? Nah, iya, betul. Itu nanti kalau mau dibalikin ke asli masih bisa ya Pak? Masih bisa. Masih bisa ya? Kita nggak ngerubah asli dia selang. Oh. Tapi kalau kembali tinggal cabut dari BRQ-nya, tempel ke filter. Ke filter solar lagi sudah kembali seperti ori lagi ya? Ori lagi. Oke, sip. Sempit ya Pak? Sudah. Jadi gini teman-teman, ini yang dari tangki bahan bakar harusnya sih masuk langsung ke sini tuh yang tadi prosesnya. Nah, karena ini ada tambahan ini, jadi cuma dialihkan aja. Yang dari tangki solar masukin ke alat ini, dari sini, dari ini, alat ini masuk ke filter solar. Jadi suatu saat kalau kita ingin membalikkan ke original, gampang. Tinggal copot aja alat ini, copot selang ini, baru deh masukin selang aslinya ke sini. Sesimpel itu teman-teman. Jadi teman-teman, alat inilah, atau kalau boleh dinamakan bahasa teknisnya, katalis ya Mas ya. Ini yang akan dimasukkan ke tangki bahan bakar nanti. Nah, tugas dari alat ini mengurai bahan bakar supaya lebih halus gitu. Jadi lebih mudah dicerna oleh mesin nanti. Tugasnya seperti itu. Kita tidak usah membahas secara teknis banget, cuma kalau boleh saya jelaskan, fungsinya sesederhana itu sehingga tujuannya nanti bisa tercapai. Misal akselerasi lebih baik, pembakaran lebih sempurna sehingga lebih hemat bahan bakar dan lain-lain. Nah, di dalam alat ini sudah ada sebenarnya. Sudah ada, jadi nanti dua langkah. Yang satu membersihkan ini di tangki bahan bakar, yang satu sebelum masuk ke ruang mesin. Udah selesai Pak. Cepet banget.
Serius nggak ada 20 menit loh. Kita tadi nyampe sini jam berapa ya kan? Terus cepet banget nih. Karena memang paling mudah pemasangan untuk mobil ini apa gimana Pak? Iya, mobilnya paling mudah pemasangan. Kenapa? Ada Dia space. speknya kan lebih luas. Oh. Kedua dia punya selang pun mudah dijangkau tangan. Oh, Itu paling mudah untuk mobil ini. gitu. Jadi nggak banyak rongga-rongga yang nggak kepake di sini. Oh. Tuh, ini kan celahnya lega, ini lega celahnya. Jadi kita cek pemasangan. Kemudian ini dimasukkan langkah kedua ini tinggal yang belakang masukkan ke Inteng. tangki bahan bakar ya. Ah. Lewatnya mana? Sebelum dari atas Lewat itu. dari kolong. Oh, dari kolong bawah. Selang karet. Kita buka, cemplungin. Oke, udah yuk. Kalau ini rekomendasi mobil berapa tahun? Maksudnya apa? Ada batasan nggak? Kalau misalkan mobil udah tua banget bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, nggak terbatas sama umur mobil atau jenis mobil. Jadi yang penting masih menggunakan bahan bakar. Kalau udah pakai baterai, Hybrid nggak ini berarti? hybrid kan tetap pakai bahan bakar. Masih menggunakan bahan bakar. Ya. Belum Belum Tesla ya Mas ya. belum listrik. Berarti Tesla nggak bisa. Kayakmu. Oke teman-teman, di samping saya sudah ada Mas Albert dari BRQ. Saya ada beberapa pertanyaan. BRQ itu merupakan fuel katalis atau katalisator untuk bahan bakar. Terbuat dari metal, logam. Itu ada 3 unsur utama. Jadi ada palladium, platinum, dan rhodium. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu mengurai molekul-molekul bahan bakar sehingga dengan bahan bakar itu akan lebih pembakaran di mesin itu lebih sempurna. Cara kerjanya seperti itu ya. Jadi sederhananya adalah meningkatkan kualitas bahan bakar yaitu dengan cara menguraikan molekul-molekul supaya mudah dicerna. Betul kan ya. Nah, untuk tingkat kehematannya kita bisa mencapai sampai dengan 20% dibandingkan 20% ya sebelumnya. jadi hemat 20% sebelum menggunakan BRQ. Ya, betul. Nah, untuk itu kita akan buktikan mulai besok gitu. Mulai mobil itu setelah dijalankan kurang lebih 100 km setelah dipasang ya. Itu baru akan mulai bekerja gitu kan ya. Betul. Oh ya Mas, itu tadi kan ada 2 alat nih. Yang satu dimasukkan ke tangki, yang satu di saluran bahan bakar. Kalau yang di tangki itu sebenarnya secara sederhananya mereka itu berfungsi untuk memperlambat perkembangbiakan bakteri yang ada di dalam bahan bakar itu sendiri. Jadi mencegah nantinya untuk yang lama-lama bertumpuk itu menjadi bensin basi. Wah, itulah alasan kenapa ada bensin basi ya. Betul, Ya karena memang ya. lama berkumpul, lama nggak dipakai mobilnya. Atau bukannya karena mobilnya nggak dipakai aja Mas Wahid, karena kan misalnya dari seperempat misalnya Mas Wahid udah isi, itu kan yang seperempat itu nggak habis, nanti nambah lagi, semakin lama, karena dia nggak habis sampai habis kosong bener baru diisi kan. Nah, yang tertinggal itu yang lama-lama bisa jadi bensin basi. Oh gitu. Nah, alat yang di tangki itu meminimalisir untuk perkembangbiakan bakteri untuk mencegah bensin basi. Oke, masuk akal nih. Kemudian manfaat yang di jalur bahan bakar tadi apa Mas? Nah, setelah disempurnakan yang kualitas bahan bakar yang di dalam tangki yang udah disimpan itu, nah kan nanti disalurkan untuk masuk ke mesin untuk pembakarannya. Nah, itu disempurnakan lagi lewat yang saluran pembakaran itu. Oke. Berarti memang 2 ya, dibersihkan di proses penyimpanan. awalnya. Awal itu kan kita ngomong awal, kemudian sebelum masuk ke mesin juga sudah dibersihkan ulang. Betul. Sehingga bensin yang masuk benar-benar bahan bakar yang sudah sangat baik kualitasnya. Diharapkan dengan bahan bakar yang masuk di mesin sangat baik, maka performa kendaraan juga diharapkan meningkat lebih baik. Betul. Apa aja nih performa? Apakah akselerasi mungkin ya? Akselerasi ya. Akselerasi, kemudian mungkin kesenangan berkendara saat harus full speed dan lain-lain seperti itu ya. Ya. Kan dengan pembakaran yang sempurna, otomatis kan dia lebih ringan, jadi tarikan lebih enteng. Oke. Itu teman-teman, selanjutnya kita akan tes. Mungkin besok bisa ikut. Boleh? Ikut ya, mulai besok aja karena udah sore. Mungkin biar fresh setelah berbuka nanti kita mulai jalan-jalankan aja.
Terima kasih Mas Albert sudah main ke Semarang. Kita tunggu hasil tesnya besok. Oke, makasih. Teman-teman, sudah mulai tes jalan. Sekarang konsumsi BBM-nya itu 11,7 km per liter sebelum dipasangi PRQ. Nah, dengan odometer 16.023. Nanti kita akan jalankan dulu 100 kilo dulu, baru mulai pengukuran. Nah, setelah kita jalan 100 kilo, baru deh kita angka konsumsi BBM, nanti kita reset untuk mengukur kehematan bahan bakar. Yang pertama itu untuk akselerasi, karena saya tidak punya alat race logic itu, jadi akselerasinya mungkin hanya kita main-main sama pengemudi biasanya mobil ini saja, gimana lebih enak, tanjakan atau segalanya kita tes. Dan untuk emisi gas buang ini kebetulan banget beberapa waktu yang lalu itu kita pas kegiatan syuting Toyota itu kita juga tes emisi gas buang 3. Jadi ini data sebelum kita pasang PRQ, jadi nanti kita tinggal tes setelah pasang PRQ. Sekarang kita jalan sambil mengantar Mas Albert dan tim ke hotel, baru besok ketemu lagi untuk kita test drive. Hari kedua pemasangan BRQ dan jadwal kita hari ini yaitu menjalankan mobil ini sepanjang 100 kilo dulu supaya proses kinerja alatnya itu bisa maksimal. Jadi kita mesti jalankan dulu 100 kilo. Rencana sih akan langsung ke Solo. Setelah itu, setelah 100 kilonya clear, baru kita uji emisi. Hari ini insya Allah uji emisi juga, kalau waktunya cukup agak sorean kita uji emisi. Baru besok hari ketiga pengetesan konsumsi bahan bakar setelah kita riset. Jadi hari ini 100 kilo supaya alatnya nyampur gitu katanya. Habis itu kita riset pengukuran bahan bakarnya. Nanti sore kita uji emisi, besok baru kita jalankan keliling-keliling kota. BBM habis teman-teman. Pas kebetulan mumpung habis, nanti kita akan isi di SPBU terdekat. Dan kalau kalian tahu, ini nanti pertama kalinya kami isi biosolar di mobil ini, hanya untuk ngetes. Kita nanti kan sore dijadwalkan uji emisi. Nah, sekarang kita isi BBM yang grade-nya lebih jelek. Kalau uji emisinya minimal sama, itu kan berarti memang alat ini bekerja. Itu aja sih yang ingin saya lakukan. Next, ke depan saya juga tidak ingin membeli BBM bersubsidi. Saya insya Allah akan tetap pertahankan di Dexlet saja seperti selama ini. Jadi tetap menggunakan Dexlet saja. Siapa tahu kan Dexlet nanti rasa Pertadex gitu. Maksud saya gitu, niat saya gitu. SPBU depan semoga ada biosolar. Jujur saya akui sekarang biosolar kalau di kota-kota malah langka menurutku. Banyakan Dexlet langsung. Ada tuh. Ada ya, kita coba isi. Kalau biasanya penuh tuh 550, mungkin sekarang kita isi 250 aja kali ya. Sudah 42 kilo, baru nyampe Ungaran. Pemandangannya bagus nih teman-teman. Odometer di trip A sudah 71 kilo. Ini tampak nggak tahu. Dan ini kita nggak jadi ke Solo berarti, karena sudah nutup 100 kilo. Kita akan exit di exit tol depan Solo Tigo. Ini depan sudah gerbang tol Salatiga tuh. Oke. Gunungnya nggak kelihatan sayang sekali. Ya yang bikin bagus tuh gunung itu. Nah ini kan sebelum dipasang itu emisinya menggunakan Dexlet. Dan nanti tadi teman-teman sudah lihat sendiri, saya isi biosolar full. Kita lihat perbandingannya nanti sebelum dipasang PRQ menggunakan Dexlet emisinya berapa, kemudian setelah dipasang PRQ menggunakan biosolar emisinya berapa, kita lihat nanti. Sudah di Nasmoko Kaligawe untuk melakukan uji emisi. Ini Nasmoko terbesar
Bener ya, Nasmoko terbesar ya? Bengkel Toyota terbesar Kemarin aku dapat gambaran begitu. Oh, enggak. Selalu dibantu Wah, Pak Kabeng yang paling ganteng ini. Itu loh masternya. Teman-teman, ini sudah kembali ke asalnya, ke Nasmoko Kaligawe. Di sini kan pengukurannya 3 kali nih. Pengukuran pertama 0,49, pengukuran kedua 1,38, pengukuran ketiga 0,64, sehingga di rata-rata 0,84. Ini kelihatan apa nggak tahu. Cuma ini tulisannya seperti itu. Karena aku pakai kamera action, jadi mungkin fokusnya kurang. Nah, kita lakukan pengujian setelah dipasang BRQ. Lagi dianalisis nih sama masternya nih, Pak Farur, instrukturnya bengkel lagi. Intinya gimana Pak penjelasannya Pak? Ya tadi sudah dari hasilnya sih untuk kadar kebesatannya ada penurunan ya. Turun itu artinya lebih baik kan ya? Baik. Oke. Emisi turun berarti artinya lebih baik. Pakai Dexlet 0,84, sekarang pakai biosolar justru malah 0,7. emisinya turun, artinya itu hasilnya lebih baik. Tinggal nanti ngelihat rata-rata penggunaan bahan bakarnya. Sudah dicoba belum? Besok planningnya, kehematannya besok. Ini teman-teman nih. Iya. Ya ini 0,84 Dexlet, 0,37 biosolar. Good job teman-teman. Berhasil. Tantangan pertama berhasil. Ya teman-teman, sekarang masuk ke tahap pengujian kedua, yaitu kehematan bahan bakar. Mobil ini sebelumnya mencatatkan 11,7 nih. 11,7 konsumsi BBM-nya. 11,7 km per liter. Nah, sekarang kita riset aja coba. Nah, udah tuh. Data riset menjadi 0,0 ya. Kelihatan ya, 0,0. Sekarang kita buat jalan kota-kota dan luar kota, karena tadi 11,7 itu pengujian saat jalan selama ini seperti biasa. Ini sudah 0,0. Lanjut Pak Gubur, jalan lagi Pak Gubur. Siap. Teman-teman, hari ketiga kita membuktikan klaim penghematan bahan bakar yang terjadi sekarang setelah diriset kemarin dan setelah jalan 28 km. Sekarang mencatatkan 10,5 km per liter. Memang seperti turun karena pas kebetulan kemarin itu rute pengujiannya kota-kota, yaitu dari bengkel Nasmoko Kaligawe ke rumah, yang mana itu ada beberapa titik kemacetan di Jatingaleh dan Jembatan Besi, plus yang menyedot ke tingkat keborosan paling tinggi adalah di tanjakan Trangkil. Pas kebetulan Gofur lupa ceritanya, jadi dia di tanjakan itu ngebut overtake beberapa kendaraan sehingga langsung drop di angka berapa waktu itu, 10,9. Sekarang tinggal menunya dari sini ke Ungaran masuk tol, itu kota-kota padat juga. Saya berharap konsumsi BBM-nya akan membaik setelah masuk tol dan ke arah Salatiga. Jadi nanti kita buktikan. Yang jelas kita tidak atur, kita tidak setting, karena masih seperti kalau kami mengemudi seperti biasanya. Tanjakan ya kita gas, nggak kita hemat-hemat gitu loh ya. Ini disaksikan beberapa kamera. Tanjakan masih kita gas, kita overtake, nggak takut boros, nggak takut apa. Jadi ini masih 10,4. Mari kita lanjut buktikan. Bismillah, semoga selamat. Oke, let's go. Macet terus. Jadi ini masih naik turun teman-teman untuk konsumsi BBM-nya kilometer per liter menurut MID ya. Karena pengukuran sebelumnya menggunakan MID, jadi saat ini pun menggunakan MID. Plus kita menghadapi kemacetan itu dari kemarin. Tadi sempat drop menjadi 7,3 km per liter setelah kita macet-macetan di Pasar Ungaran. Sempat drop menjadi 7,1, ini sudah membaik di 9,1 km per liter. Tadi sempat 10,3 km per liter. Kemarin nih, kita ngomong kemarin, sempat menyentuh angka 13. Karena ini masih fluktuatif ya, masih terus dikalkulasi, terus dirata-rata sama komputer ini. Jadi kita mungkin baru dapat kisaran fix-nya mungkin setelah jalan 100 kilo. Makanya perkiraan ini nanti kalau bisa sama seperti kemarin kita exit di Salatiga. Tapi kalau memang masih naik turun, belum mau stop, berhenti, maka kita perpanjang sampai Boyolali atau Solo bahkan. Coba sebutuhnya nanti. Data ini masih saya amati nih.
Sudah keluar tol PP ke arah Kartosuro tadi. Sekarang posisi di 15,8 km per liter. Dan kita akan kembali lagi menghadapi jalan pasar, jalan tanjakan turunan ke arah Gunung Pati. Dan disitulah menurut saya sudah benar-benar fair, artinya berimbang antara pengujian luar kota dan dalam kota, serta rute keseharian saya yaitu di pegunungan. Nanti keluar deh, kita akan apa tuh, putuskan berapa, akan simpulkan setelah nyampe rumah. Gini aja udah. Adem nggak sih? Nggak adem ya? Ya, oke. Udah di sini aja. Ntar coba tebak catatan rekodnya berapa? Tebak aja, tebak. 14, 15. Kalau kamu? Udah lihat aku. Udah lihat. Dan ini benar-benar membuatku kok segini ya. Tuh lihat, 15,6 km per liter dengan rute yang saya rasa cukup adil. 15,6 km per liter dengan rute luar kota sampai Kartasura, kemudian 2 kali arah jalan ke Gunung Pati. Yang pertama tadi sore pulang dari bengkel, pulang dari uji emisi, itu ke arah kesini juga nanjak lewat Jatingaleh, tanjakan Terangkil, dan hari ini juga tanjakan semua. Entahlah, bagi saya ini sangat recommended, terbukti. Tantangan kedua atau klaim kedua bisa kita buktikan kehematan bahan bakarnya. Kalau kalian gimana nih komentar tentang hal ini? Karena dari kemarin ini gini, pada saat uji emisi saya bener-bener yang kayak tegang menantikan jawaban. Terus terlihat kalian itu santai gitu, kayak udah tahu bahwa hasilnya pasti akan bagus. Komentarnya dong. Berarti ya benar-benar terbukti bahwa BRQ itu bekerja dengan semaksimal mungkin, dan klaim kita semuanya yang kita tuliskan, yang kita kasih tahu ke Mas Wahid, semuanya bisa terbukti dengan baik ya Mas. Gitu ya. Karena dari kemarin bisa dibuktikan dengan apa? Tidak cuman istilahnya di atas testimoni kertas saja. ya. Ya, ini berdasarkan dengan data dan pengujian yang real. Ada datanya terlihat gitu, ada angkanya, nggak cuma rasa-rasanya gitu kan. Iya benar. Karena dari kemarin tuh pas uji emisi terutama aku bener-bener deg-degan, ini terbukti nggak? Kalian tak lihat wajahnya tuh santai gitu, kayak santai. Ya, tapi itu teman-teman, 2 klaim bisa kita buktikan apa adanya. Tinggal nanti terkait performa. Kalau performa itu tidak jauh-jauh dari impresi berkendara, maka saya akan minta beberapa teman yang sering naik mobil ini, Pak CY mungkin, Gofur atau siapa, Bang Ipul, saya sendiri, untuk mencoba mobil ini dengan bebas, terserah mau jalan, yang penting aman. Teman-teman, itu ini sudah jam 13, sekitar 10, 11, 12, 13, 3 jam kita berkendara muter-muter. Sambung kemarin sudah fix angkanya 15,5 atau 15,6. Jadi terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kita tunggu pembuktian dari klaim ketiga, yaitu meningkatkan performa. Teman-teman, kita akan masuk ke tantangan ketiga atau klaim ketiga, yaitu walaupun menjadi lebih hemat dan emisi gas buang menjadi lebih bagus, tapi ini dengan dipasangnya BRQ menjadi atau meningkatkan performa kendaraan. Itu berarti berbanding lurus dengan impresi mengemudi. Nah, kalian kan udah sering pakai mobil ini nih, udah sering, kamu juga kan? Udah tahu rasanya bagaimana mobil itu. Nah, sekarang karena ada tambahan BRQ ini, saya ingin lihat bagaimana kesan kalian mengemudinya. Bebas, yang penting tetap aman. Pokoknya ini temanya adalah kesenangan mengemudi. Tentu tidak jauh-jauh dari akselerasi kan? Ya enggak? Nah, kamu kan sering bal-balan pakai itu. Tapi yang penting tetap safety, tetap patuhi rambu lalu lintas, sabuk pengaman, dan lain-lain. Oke? Oke. Siap? Paham ya, Pak? Oke. Siap ya, Pur? Itu kemarin dia udah gas-gasan di tanjakan Terangkil. Katanya lebih enak. Saya sudah mencoba. Rutenya? Hah? Rutenya kita arah Ungaran aja. Arah Ungaran, kalau belum puas kita masuk tol. Exit Bawen boleh, exit Banyumanik masuk lagi boleh. Oke? Kalau mau pelan-pelan enggak apa-apa, nanti biar bisa buka makan enak. Wah, ini kayak ini. Aduh, ini bukti bahwa saya masih berpuasa sampai hari ini. Oh iya. Dia tadi curiga. Pak, kamu kok nggak puasa?
Ya, kita udah nyampe ini Taman Unyil. Pak JY sudah cukup katanya. Gimana Pak JY? Cukup. Dulu saya pernah bawa mobil ini dari Jakarta Semarang ke Jakarta. Nggak berani tak pecek-pecek. Tadi pesannya Mas Fahid, silahkan mau mengeksplor, silahkan tak pecek tadi. Aku pas nyasak motor tadi, ending banget, Iya. ending banget. Terus nyasak 2 mobil tadi, Ipul sasak 2 mobil sekalian, asal ya ending, bener-bener ending. Terus yang terakhir kita coba tanjakan tadi Mantap ya. sampai dapat itu Enak ya? enak. Sampai belakang nggak tahu tuh pusing tahu tuh belakang Pusing nggak cuy? jalannya gini. Oke, aman katanya. Oke ya. Oke. Terima kasih Pak JY Siap. sudah dibantu. Boleh ganti yang lain, siapa terserah. Oke, ganti pengemudi berikutnya. Ini orang yang saya curigai sering ngebut pakai mobilku nih. Ya, kita sudah di exit tol Bawen, kita di rest area Bawen. Bagaimana pendapatmu Pak? Untuk yang biasa enggak power mode ya. Hmm? Untuk yang biasa itu untuk speed enggak begitu signifikan. Tapi untuk yang pelan apa itu istilahnya? Akselerasi dia enak, lebih enak. Terus untuk yang power mode itu yang paling kerasa sih menurutku. Rasa gimana tuh? Lebih nendang, powerful. Bener-bener power kalau itu lah. Power mode. Untuk power mode saya akui mantap. Oke, terima kasih Bang Ipul. Siap. Lanjut pengemudi selanjutnya. Enjoy driving. Kita lewat kota atau Pulang aja lewat tol. Ngapain lewat kota? Yap. Nih setelah dibuat ngebut-ngebut ini kan tadi puas semua nih ngebut-ngebutan. Itu masih 13,7. Jadi masih lebih irit dari kemarin. Teman-teman, alhamdulillah selama 3 hari saya melakukan pengujian, membuktikan semua klaim yang dibuat oleh tim BRQ Indonesia. Saya sangat merekomendasikan kalian coba produk ini. Ada beberapa tingkatan harga yang saya pakai, kebetulan yang paling tinggi tipenya 6 juta. Mungkin ada beberapa tipe lain ya Mas Alfred ya. Kalau dari motor itu yang paling kecil tipenya B1, itu untuk motor matic yang motor bebek 150.000, lalu B2 itu 240.000, dan B4 itu yang untuk motor besar itu 480.000. Oke, Mas, kalau untuk yang mobil Mas? Yang mobil kita itu ada yang B8, yang intank itu per bijinya itu satu itu harganya 980.000. Lalu paket untuk yang di saluran bahan bakar itu mulai dari yang paling kecil itu B30, dapat juga 2 pieces yang B8 intank itu harganya 3.700.000. Lalu naik berikutnya yang 2000 cc sampai 2500 cc itu B40 tipenya, juga satu paket dengan B8 intangnya 2 itu 4.400.000. Dan yang top of the line-nya, top fueler yang dipasang di mobil Mas Wahid ini itu 6.850.000, juga termasuk dengan B8-nya itu yang intang yang di dalam tangki. Oke, jadi itu tergantung CC ya. Jadi Iya, betul. nanti misal mobil kalian apa, tinggal dikomunikasikan sama tim BRQ gitu ya, supaya diarahkan pakai produk yang mana. Baik, terima kasih Mas. Jadi 3 klaim yang dibuat, walaupun kita turunkan grade-nya, sebelumnya saya pakai Dexlet, sekarang saya pakai biosolar. Saya tidak ngajari kalian untuk pakai bahan bakar yang bersubsidi, enggak. Iya. Karena di sisi lain kadang memang saya akui pernah saya sama GoFur itu sudah tiris BBM-nya, tapi nyari SBBU yang ada Dexlet-nya itu nggak ada. Nah, akhirnya kita terpaksa pakai biosolar. Nah, dengan alat ini walaupun kita pakai biosolar pada saat kepepet, mesin tetap akan aman. Nah, itu tujuannya itu. 3 tantangan, 3 klaim sudah berhasil. Yang pertama adalah uji emisi yang semula pakai Dexlet, unsur K-nya itu 0,8, sekarang pakai biosolar yang harusnya lebih tinggi, ini malah jadi lebih baik, uji emisinya menjadi 0,3. Ya. Itu kan sangat baik. Sudah bahan bakarnya lebih jelek tapi nilai emisinya lebih kecil, lebih rendah. Lebih dari 50% turunnya Iya, ya, Mas. klaimnya melebihi 50%, padahal diklaim 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tes keiritan bahan bakar yang kita lakukan sudah, saya mengemudi sudah seperti biasa karena kebetulan hari ini saya mengemudi terus untuk pengukuran itu. Balapan juga ada, tadi ada footage-nya kalau kerekam. Kemudian tanjakan tetap saya gas. GoFur kemarin sore dari bengkel Kaligawe sampai rumah tanjakan juga tetap overtaking. Jadi semuanya menjadi pengukurannya real apa adanya, yang semula 11,7 sekarang menjadi terakhir berapa tadi?
15 koma ya. Nah, tadi sore saya bebaskan 3 orang pengemudi itu untuk gas-gasan Ya. dan itu pun masih bertahan di 13,7. 13,7 yang mana itu sangat-sangat lebih irit padahal kita sudah mengemudinya ibaratnya mau power mode boleh, mau injak gas dalam-dalam boleh. Jadi real tantangan kedua sangat-sangat terpetik, tapi apapun itu saya bisa lihat di raut mereka bahwa ada keceriaan di wajah pengemudi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tim BRQ terima kasih sudah jauh-jauh sampai Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.